Woi para bawang, kemarin kita udah ngebahas sejarah dan sebagainya tentang Hentong. Gue bakal sangat kecewa sama diri gue sendiri kalau gak membahas hal yang penting ini. Hal penting dan sekaligus materi kita di hari ini adalah geisha. Sedikit permintaan dari gue pada kalian, para bawang. Gue minta kalian like dan subscribe channel ini biar gue star syndrome dan semangat bikin konten. Daripada kelamaan, mending langsung aja lah. Kata geisha sendiri memiliki arti gei yang berarti seni dan sha yang berarti orang atau pelaku bre. Dengan kata lain, geisha adalah seniman atau pelaku penghibur. Geisha belajar banyak bentuk seni dalam hidup mereka, tidak hanya untuk menghibur pelanggan tetapi juga untuk kehidupan mereka. Rumah-rumah geisha yang biasa disebut okiya membawa gadis-gadis yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin dan kemudian melatih mereka. Semasa kanak-kanak, geisha seringkali bekerja sebagai pembantu, kemudian sebagai geisha pemula atau maiko. Banyak yang salah paham tentang apa itu geisha. Geisha bukan kupu-kupu malam seperti yang kalian bayangkan bre. Mungkin yang kalian maksud itu oiran yang bakal menjadi cikal bakal geisha yang terbentuk. Di masa lalu, terdapat sejarah kelam di mana beberapa geisha mungkin terpaksa terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dengan patron mereka. Namun, ini tidak mewakili semua geisha dan tidak boleh digeneralisasi ya bre. Geisha diperuntukkan untuk menjadi seniman profesional yang terlatih dalam seni tradisional Jepang seperti menyanyi, menari, memainkan musik tradisional, dan menyajikan hiburan yang tinggi kepada tamu mereka bre. Mereka menghibur para jomblo yang lara bukan dalam konteks seksual, tapi hanya sebagai tempat bertukar pikiran dan menjadi seseorang yang bisa diajak bicara. Geisha memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Mereka telah dilatih sedemikian rupa agar bisa melayani para bangsawan dan tamu besar lainnya bre. Geisha dilatih untuk menguasai kesopanan yang tinggi dalam berbagai situasi sosial. Sebagai bagian dari budaya Jepang tradisional, geisha berperan penting dalam memelihara dan mewariskan seni-seni klasik kepada generasi mendatang. Geisha mengikuti serangkaian ritual dan etika yang sangat ketat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk cara mereka berjalan, duduk, berbicara, dan bahkan minum teh bre. Geisha mengenakan kimono yang sangat rumit dalam desain dan penggunaan, serta tatanan rambut yang sangat rumit yang disebut shimada. Pada tahap awal Jepang, ada penghibur perempuan atau saburuko, yang kebanyakan adalah gadis pengembara yang keluarganya mengungsi akibat peperangan di akhir tahun 600-an. Beberapa dari gadis ini menjual layanan seksual, sementara yang berpendidikan lebih baik mencari nafkah dengan menghibur diri di pertemuan sosial kelas atas. Setelah istana kekaisaran memindahkan ibu kota ke Kyoto pada tahun 794, kondisi yang membentuk budaya geisha Jepang mulai muncul. Karena tempat ini menjadi rumah bagi elit yang terobsesi dengan kecantikan. Penampilan wanita yang terampil seperti penari shirabuyoshi berkembang pesat. Jepang tradisional menganut kenikmatan seksual dan ini bukan tabu dalam ajaran Shinto. Dan laki-laki tidak dibatasi untuk setia kepada istri mereka. Istri yang ideal adalah seorang ibu yang sederhana dan pengelola rumah tangga. Menurut adat Konfusianisme, cinta mempunyai kepentingan sekunder. Untuk menikmati seks dan ketertarikan romantis, laki-laki tidak mendatangi istrinya, melainkan ke pelacur bre. Geisha memulai pelatihannya pada usia yang sangat muda. Beberapa gadis terikat pada rumah geisha saat masih anak-anak. Gadis-gadis ini disebut Hagyoku dan berusia 9 tahun. Hal ini bukanlah praktik umum di daerah-daerah yang memiliki reputasi baik dan menghilang pada tahun 1950-an dengan adanya pelarangan pekerja anak bre. Seorang maiko pada dasarnya adalah seorang magang dan karena itu terikat kontrak dengan okiyanya. Okiya memberinya makan,
pakaian, dan peralatan dagang lainnya. Pelatihannya sangat mahal dan utangnya harus dibayar kembali pada Okiya dengan penghasilan yang ia hasilkan, bre. Pelunasan ini dapat dilanjutkan setelah Maiko menjadi geisha penuh, dan hanya ketika utangnya telah lunas barulah dia diizinkan untuk pindah untuk hidup dan bekerja secara mandiri. Seorang Maiko akan memulai pelatihan formalnya dalam pekerjaan sebagai minarai, yang secara harfiah berarti belajar sambil menonton. Sebelum dia dapat melakukan ini, dia harus menemukan onesan atau seorang geisha tua yang bertindak sebagai mentornya. Merupakan tanggung jawab onesan untuk membawanya ke jamuan makan di bangunan tradisional Jepang, atau hanya untuk duduk dan mengamati saat onesana sedang bekerja, bre. Maiko dianggap sebagai salah satu pemandangan terbaik pariwisata Jepang dan terlihat sangat berbeda dari geisha yang berkualifikasi penuh. Kerah kimono Maiko dengan pinggiran merah digantung sangat longgar di bagian belakang untuk menonjolkan tengkuk, yang dianggap sebagai area erotis utama dalam seksualitas Jepang. Dia memakai riasan putih yang sama untuk wajahnya. Di tengkuknya menyisakan 2 atau terkadang 3 garis kulit telanjang terlihat. Kimononya cerah dan berwarna-warni dengan obi yang diikat rumit hingga ke pergelangan kaki. Dia mengambil langkah yang sangat kecil dan memakai sepatu kayu tradisional yang disebut okobo, yang tingginya hampir 10 cm. Digerus oleh peradaban, geisha Jepang dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami penurunan signifikan dalam jumlah dan peran mereka dalam masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya modern telah menyebabkan kurangnya minat terhadap gaya hidup tradisional yang mereka miliki. Banyak geisha yang menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan karena perubahan preferensi dan nilai-nilai masyarakat yang berubah. Keanggunan yang memikat, elegansi yang mempesona, senyum yang menyiratkan rahasia, serta kecantikan yang abadi dalam budaya adalah kata yang tepat untuk menggambarkan geisha. Dan sebenarnya banyak sekali yang bisa diulik di pembahasan kita kali ini, bre. Tapi sepertinya udah terlalu lama dan panjang. Tempo dan alur cerita yang gue sampaikan sepertinya berantakan, tapi maklumin aja channel baru. Sarjana pamit dan adios.